الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الأضحى عتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله يزده شرفا وكراما وسودانا وتعظيما أقيم الصلاة الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana pagi yang hikmat berselimut rahmat dan kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan pesan agama yang sepatutnya kita sampaikan dalam membentuk orang-orang yang berbagai aspek dirinya selalu terhiasi dengan kebaikan dan terpelihara dari kejelekan. Salah satu ciri orang yang benar-benar bertakwa adalah mampu memelihara dirinya tidak hanya di saat menjalankan berbagai ibadah yang bersifat individual personal dengan Tuhannya, akan tetapi juga dalam kehidupan sosial komunal. Dengan demikian, kita dapat mengaktualisasikan kesalehan individu melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah menjadi kesalehan sosial, sehingga kita menjadi manusia yang benar-benar rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita kenal dengan hari raya kurban atau Idul Nahr kembali mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah pada beberapa ratus abad yang lampau yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mencoba kekuatan iman beliau dengan memerintahkan agar menyembelih putranya yang sangat dicintai, yaitu
Nabi Ismail alaihissalam. Karena dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan inilah Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah, kekasih Allah. Setelah gelar atau pangkat Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Lalu Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagai realisasi dari firman ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuat lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa kekayaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah. Akan tetapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku akan serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian dijadikan ujian, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji iman dan takwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang hak, agar mengorbankan putranya yang kala itu masih berupa 7 tahun, anak semata wayang yang tampan dan rupawan, elok dan menawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa spektakuler itu dinyatakan dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fandur ma tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat ayat 102. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Ibrahim manusia yang dhaif, tentu akan sulit untuk menentukan pilihan salah satu di antara dua yang memiliki keterikatan yang sangat besar dalam hidupnya, Allah atau Ismail. Berdasarkan rasio normal, boleh jadi Ibrahim akan memilih Ismail dengan menyelamatkan dan tanpa menghiraukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun ternyata Ibrahim adalah sosok hamba pilihan Allah yang siap memenuhi segala perintahnya dalam bentuk apapun. Ia tidak ingin cintanya kepada Allah memudar karena lebih memilih mencintai putranya atau dunianya. Ternyata ia lebih memilih Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan Ismail yang pada akhirnya menjadi syariat ibadah kurban bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini syarat
kesan dan pesan moral. Nabi Ibrahim adalah sosok simbol manusia yang rela mengorbankan apa saja demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rela mengorbankan dirinya dalam kobaran api. Setiap orang mempunyai kelemahan terhadap sesuatu yang dicintainya. Kelemahan Nabi Ibrahim terletak pada anak kesayangannya yang sudah lama didambakannya. Dan dari sini pula kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Ali Syariati dalam bukunya Al-Hajj mengatakan bahwa Ismail adalah sekedar simbol dari segala yang kita miliki dan kita cintai dalam hidup ini. Kalau Ismailnya Nabi Ibrahim adalah putranya sendiri, lantas siapa Ismail kita? Bisa jadi kita sendiri, keluarga kita, anak dan istri kita, harta kita, rumah, mobil, emas, permata, pangkat dan jabatan yang kita raih, yang jelas seluruh yang kita miliki bisa menjadi Ismail kita, yang karenanya akan diuji dengannya. Hari ini datang, mungkin besok pergi. Hari ini kita raih, mungkin besok akan lepas. Hari ini ada, besok mungkin sudah tiada. Hari ini kita dapat, besok mungkin tidak. Hari ini ada amanah, besok mungkin sudah dicabut. Begitu seterusnya. Kecintaan kepada Ismail itulah yang kerap membuat iman kita goyah atau lemah untuk mendengar dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Ismail atau harta kita yang berlebihan juga akan membuat kita menjadi egois, menjadi pelit, menjadi mementingkan diri sendiri, lupa terhadap asal usul dari mana datangnya ini semua, dan bahkan serakah, tidak mengenal batas kemanusiaan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftu wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah SWT dan Rasulnya, dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Karena itu, dengan melihat keteladanan berkurban yang telah ditunjukkan oleh seorang Ibrahim, apapun Ismail kita, apapun yang kita cintai, kurbankanlah manakala Allah SWT meminta dan menghendaki. Janganlah kecintaan terhadap Ismail itu membuat kita lupa kepada Allah. Negeri ini sangat membutuhkan hadirnya sosok Ibrahim yang siap berbuat dan berkorban untuk membela tanah air dan keselamatan bangsa, kemaslahatan orang banyak, meskipun harus mengorbankan apa yang dicintainya. Tentu kita harus siap dan rela berkorban menuju panggilan tugas, menuju ridha Allah SWT. Oleh karena itu, sepantasnya kita mengintrospeksi dan mengukur diri kita masing-masing pada saat ini. Adakah jejak pengorbanan Nabiullah Ibrahim terselip di dalam jiwa kita? Sudahkah kita menunjukkan pengorbanan secara optimal ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya kita masih terlalu berat berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita sudah dapat menolak pemberian yang sesungguhnya bukan hak kita?
Adakah kita menghindari dari budaya mengambil hak orang atau korupsi? Jika kita sebagai suami, sanggupkah kita meniru ketangguhan iman Nabi Ibrahim, mengorbankan sesuatu yang paling dicintai demi mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Jika kita sebagai istri, sudahkah kita sanggup meniru ketabahan perintah Tuhan dan menghargai jiwa besar anaknya? Jika kita sebagai anak, sudahkah kita memiliki idealisme yang tangguh seperti Nabiullah Ismail alaihissalam, rela menjadi korban untuk sebuah tujuan yang mulia? Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ketaatan yang tidak kalah teguhnya dalam menjalankan perintah Allah adalah ketaatan Ismail untuk memenuhi tugas bapaknya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa Ismail seorang anak yang masih belia rela menyerahkan jiwanya? Bagaimana Ismail memiliki kepatuhan yang begitu tinggi? Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Fabasarnahu bihulamin halim. Kami berikan kabar gembira Ibrahim bahwa kelak dia akan mendapatkan hulamin halim. As-Saffat ayat 101. Inilah rahasia kepatuhan Ismail yang tidak lepas dari peran serta orang tuanya dalam proses bimbingan dan pendidikan. Sosok hulamun halim dalam arti seorang yang santun, yang memiliki kemampuan untuk mensinergikan antara rasio dengan akal budi, tidak mungkin hadir begitu saja tanpa melalui proses pembinaan yang panjang. Sehingga dengan tegar Ismail berkata kepada ayahandanya dengan satu kalimat yang indah, Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, niscaya ayah akan mendapatiku seorang yang tabah hati, insyaallah. Orang tua mana yang tak terharu dengan jawaban seorang anak yang ringan menjalankan perintah Allah yang dibebankan kepada pundak ayahnya? Ayah mana yang tidak terharu melihat sosok anaknya yang begitu lembut hati dan perilakunya? Disinilah pentingnya pendidikan keagamaan bagi seorang anak semenjak masih kecil, bahkan ketika masih dalam kandungan sang ibunda tercinta. Jangan menunggu ketika mereka remaja, apalagi dewasa. Sungguh keteladanan Ibrahim alaihissalam bisa dibaca dari bagaimana ia mendidik anaknya sehingga menjadi seorang hamba yang berpredikat hulamun halim. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencermati pelajaran kehidupan keberagaman yang sangat berharga di atas, pertanyaan yang muncul adalah, akankah seorang muslim di hari raya ini menjadi sosok yang egois, yang mencintai dirinya sendiri dan mementingkan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain? Ataukah ia akan menjadi pribadi yang mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, lalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri tersebut, sehingga masih terlalu berat untuk kita berkorban demi cintanya kepada dunia, sementara harta yang kita miliki sesungguhnya milik Allah dan kelak akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawaban apa yang kelak yang akan diberikan bila Allah Subhanahu wa taala menanyakannya? Oleh karenanya, hari raya Idul Adha kembali hadir untuk mengingatkan kita akan ketinggian nilai ibadah kurban yang syarat dengan pelajaran kesetiakawanan, ukhuwah, pengorbanan, dan mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Semoga akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim berikutnya dari bumi tercinta Indonesia yang layak dijadikan contoh teladan dalam setiap kebaikan untuk seluruh umat. Hadirin
jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Adha yang kami sampaikan. Semoga kita bisa meneladani semangat berkorban yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita di hari-hari sekarang, dan demi terwujudnya isul Islam wal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan amanah dari masyarakat, terutama jamaah Masjid Bab Nur Rusdi, Kampus Universitas Islam Jakarta, di mana kita mendapat amanah 3 ekor sapi, 14 ekor kambing. Dan kita telah membagikan kurang lebih kepada yang berhak, yaitu sebanyak 400 orang untuk mendapatkan. Itu di luar dari panitia. Panitia masih ada juga, panitia juga berangkat dari masyarakat sekitar. Nah, kebetulan saya di bidang urusan administrasi, di sini ada teman kita, urusannya adalah yang mencatat. Kepada Nona, silakan. Oke, terima kasih buat kampus masih percaya kami buat mengkoordinasi semua hewan-hewan kambing atau kurbannya untuk bisa dibagikan ke masyarakat. Semoga masyarakat sekitar masih berikan kami amanah untuk bisa berkontribusi untuk berbagi-bagi di sekitaran Masjid Kampus Babul Ar-Rusdi. Oke, baik, ini perwakilan dari masyarakat, yaitu Pak Darwis. Barangkali kita butuh juga ucapan dari beliau. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Universitas Islam Jakarta yang telah telah membagikan atau melakukan pemotongan hewan kurban dan membagikan ke masyarakat sekitarnya dan kepada karyawan UID Universitas Jakarta, dan mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya juga memberikan ruang kepada Pak Ustadz, ya. Beliau adalah pengurus masjid, yaitu Pak Haji Taufik. Pada beliau kami mohon untuk mendapatkan pandangan, ulasan dan sebagainya. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah wa syukurillah, pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan pendistribusiannya telah selesai, berjalan dengan lancar, tertib, aman,
Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan hewan kurbannya dan sudah kami sampaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya. Tentunya yang akan sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya. Kata Allah dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita, pengorbanan kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah ucapan terima kasih dari kami, dari panitia hewan kurban Unta Islam Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.